Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Wulandari. Kami merupakan mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dalam rangka memenuhi Project Based Learning atau PBL mata kuliah perpajakan. Maka pada video kali ini kami akan menjelaskan isi makalah yang telah kami susun mengenai pajak pertambahan nilai. Mohon disimak videonya. Baik, sebelum lebih lanjut membahas apa itu tentang PPN dan bagaimana cara perhitungannya, kita perlu ketahui dulu apa dasar pengertian dari PPN. Jadi, pengertian dari PPN ini sendiri ialah jenis pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP, dan pemungutannya dilakukan melalui penerbitan faktur pajak. Nah, pertambahan nilai yang dimaksud di sini ialah merujuk pada kenaikan nilai suatu barang atau jasa yang timbul karena adanya penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dalam kegiatan menghasilkan, menyalurkan, atau memperdagangkan barang serta memberikan jasa. Jadi yang dikenakan adalah nilai dari barang atau jasa tersebut. Nah, nilai tambah tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengolah barang menjadi siap jual, termasuk harga beli dan biaya pengelolaan lebih lanjut. Oleh karena itu, PPN dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi, namun dapat dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan. Lalu, apa saja dan siapa saja subjek serta objek dari pajak pertambahan nilai ini? Subjek PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan memenuhi syarat omset tertentu. Subjek PPN mencakup pengusaha atau badan yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN seperti bendaharawan pemerintah, BUMN, dan kontraktor migas seperti importir yang memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah Indonesia. Objek pajaknya yakni mencakup seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Penghasilan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri dan dianggap menambah kemampuan ekonomis wajib pajak, baik untuk menambah kekayaan maupun untuk menambah kebutuhan konsumsi, dalam bentuk apapun dan dengan sebutan apapun. Lalu, mekanisme PPN dibagi menjadi dua, yakni pajak masukan dan pajak keluaran. Untuk pajak masukan, pengertiannya ialah bagian dari pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibayarkan oleh pelaku usaha ketika memperoleh barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingan kegiatan usahanya. Salah satu karakteristik utama dari sistem PPN adalah mekanisme pemungutannya yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Dalam praktiknya, penjual mengenakan pajak atas penjualan kepada pembeli, yang dikenal sebagai pajak keluaran. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukan yang telah mereka bayarkan pada saat melakukan pembelian terkait usaha. Lalu, yakni yang kedua ialah pajak keluaran. Pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat melakukan transaksi yang termasuk objek PPN. Transaksi tersebut meliputi penyerahan barang kena pajak atau BKP, penyerahan jasa kena pajak atau JKP, serta kegiatan ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP ke luar negeri. Pajak keluaran dapat dikompensasikan atau dikreditkan dengan pajak masukan pada masa pajak yang sama. Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar, kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa berikutnya atau diminta restitusi. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai modernisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% APBN menjadikannya sumber utama pembiayaan negara, sehingga peningkatan kepatuhan pajak sangat krusial. Pendekatan tradisional berbasis penegakan hukum dianggap kurang efektif, sehingga muncul paradigma baru yang menekankan pelayanan terhadap wajib pajak secara adil dan transparan. Modernisasi administrasi perpajakan melalui teknologi, penguatan kelembagaan, dan kepastian hukum jadi kunci membangun kepatuhan sukarela serta sistem perpajakan yang efisien, adil, dan terpercaya. Modernisasi di sini artinya berarti kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Contohnya, kalau misalkan dulu kita mau membayar pajak atau melaporkan pajak, kita harus ke DJP atau ke kantor Direktur Jenderal Pajak. Tapi karena sekarang sudah ada yang namanya Cortex DJP online, kita jadi lebih mudah dan efisien ketika kita mau membayar atau melaporkan pajak kita. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai permasalahan dalam penerapan PPN. Meskipun PPN merupakan sumber utama penerimaan negara, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, rumitnya administrasi, penyalahgunaan pajak, serta minimnya pengawasan dan edukasi. Pelaku usaha, khususnya UKM, kerap kesulitan dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Untuk mengatasinya, diperlukan pembangunan regulasi, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kapasitas SDM, serta edukasi yang luas. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan penerapan PPN lebih efektif, adil, serta sesuai dengan prinsip kapasitas hukum. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus pajak pertambahan nilai atau PPN dari PT Cipta Niaga Elektronik, Ringkasan Transaksi dan Perhitungannya. Nama perusahaannya yaitu PT Cipta Niaga Elektronik dengan NPWP 015671-8901-0120 dengan bidang usaha yaitu penjualan barang elektronik yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan nomor 15, Palembang, Sumsel dengan masa pajak bulan Agustus tahun 2023. Transaksinya yaitu penjualan langsung ke konsumen sebesar 1.600.000.000, penyerahan barang ke pemerintah kota Palembang sebesar 660 juta sudah termasuk PPN, lalu membangun gudang di area sendiri, biaya konstruksinya itu sebesar 550 juta, lalu penyumbangan satu buah TV ke yayasan sosial dengan harga pasaran 2 juta rupiah, yaitu keuntungannya sebesar 200.000, lalu pembelian mobil box untuk kegiatan usaha sebesar 550 juta sudah termasuk PPN. Baik, berikut adalah perhitungan pajaknya yaitu penjualan langsung ke konsumen. PPN keluaran sama dengan 11% dikali 1.600.000.000 sama dengan 176 juta rupiah. Lalu, penyerahan ke pemerintah harga sudah termasuk PPN yaitu DPP sama dengan 100 dibagi 111 dikali 660 juta sama dengan 595 juta. PPN-nya yaitu 11% dikali 595 juta sama dengan 65.450.000 rupiah. Lalu, pembangunan gudang sendiri, PPN atas pemakaian sendiri, dengan DPP sama dengan 20% dikali 550 juta sama dengan 110 juta rupiah. Lalu PPN-nya 11% dikali 110 juta rupiah sama dengan 12.100.000 rupiah. Lalu penjualan barang atau sebuah TV dengan DPP harga jual dikurang keuntungan. Itu harga jualnya sebesar 2 juta rupiah dikurang dengan keuntungan yaitu sebesar 200.000 sama dengan 1.800.000. Maka PPN sama dengan 1.800.000 rupiah. Lalu pembelian mobil box harga sudah termasuk PPN dengan DPP 100 dibagi 111 dikali 550 juta rupiah sama dengan 495.495.495 rupiah. Dengan PPN masukan sama dengan 11% dikali 495 juta 495.495 rupiah sama dengan 54.504.504 rupiah. Lalu rekapitulasi perhitungan pajak dengan PPN
dengan total PPN keluaran yaitu sama dengan 176 juta ditambah 65.450.000 ditambah 12.100.000 ditambah 1.800.000 sama dengan 255.350.000 rupiah. Lalu total PPN masukan yaitu sebesar 54.504.504 rupiah. Lalu untuk PPN terutang yang disetorkan sama dengan 255.350.000 ditambah 54.504.504 rupiah sama dengan 284.546 rupiah. Lalu berikut pengisian masa PPN. Nah, pengisian SPT masa PPN merupakan kewajiban rutin yang harus dipenuhi oleh pengusaha kena pajak atau PKP setiap bulannya. Berdasarkan data transaksi yang telah dihitung pada masing-masing perusahaan, proses pengisian SPT melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama, perhitungan PPN keluaran dan masukan. Hitung total PPN keluaran atau penjualan dan PPN masukan atau pembelian. Contohnya, PPN keluaran Rp255.350.000 dan PPN masukannya sebesar Rp50.404.504 sama dengan PPN terutangnya adalah Rp200.845.496. Lalu yang kedua yaitu pengisian formulir SPT diisi melalui aplikasi e-faktur, yaitu mencakupi formulir 1111A1 penyerahan dalam negeri, lalu formulir 1111B1 PPN masukan, lalu formulir induk rekapitulasi total. Yang ketiga yaitu pelaporan penyerahan khusus, yaitu transaksi tidak dipungut atau tidak berutang tetapi dilaporkan seperti penyerahan ke pemerintah, barang promosi, membangun sendiri. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengisian SPT masa PPN. Yang keempat, di sini ada pelaporan melalui e-faktur. Seluruh faktur harus diinput di e-faktur sebagai bukti dan dasar verifikasi dari DJP. Seluruh pengusaha kena pajak atau PKP wajib membuat dan melaporkan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. Aplikasi ini merupakan sistem resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk mengelola faktur secara elektronik. Dengan e-faktur, faktur pajak kita tercatat secara digital, lebih transparan dan bisa diverifikasi langsung oleh DJP. Proses ini penting sebagai bukti transaksi sekaligus dasar perhitungan dalam PPN yang benar. Jika tidak dilaporkan melalui e-faktur, maka faktur dianggap tidak sah secara perpajakan. Yang selanjutnya ada batas waktu pelaporan. Setiap masa pajak memiliki batas waktu pelaporan yang wajib dipatuhi. Masa pajak yang dimaksud adalah 1 bulan kalender. Batas waktu pelaporan SPT masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebagai contoh, jika transaksi terjadi di bulan Agustus 2023, maka pelaporan PPN-nya harus disampaikan paling lambat tanggal 30 September 2023. Jika pelaporan dilakukan setelah tanggal tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada penyetoran ke kas negara. Setelah faktur pajak dibuat dan dihitung jumlah PPN yang harus disetor, langkah selanjutnya adalah melakukan penyetoran ke kas negara. Penyetoran ini dilakukan melalui bank persepsi, kantor pos, atau secara daring menggunakan aplikasi DJP online. Kita harus menggunakan kode akun pajak dan jenis setoran yang benar sesuai dengan jenis pajaknya. Sebelum menyetor, kita wajib membuat ID billing sebagai identitas transaksi. Bukti setor ini nantinya digunakan sebagai lampiran saat kita melaporkan SPT PPN. Jadi, penyetoran pajak harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelaporan ke DJP. Nah, selanjutnya ada contoh dari pengisian SPT masa PPN. Berikut ini adalah identitas dari pengusaha kena pajak atau PKP yang akan menjadi subjek dalam pelaporan pajak, yaitu PT Cipta Negara Elektronik. Perusahaan ini memiliki NPWP 0156708901012000 dan berlokasi di Jalan Mayor, Ruslan, nomor 15 Palembang untuk keperluan administrasi atau konfirmasi.
Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon 021 573 216. Masa pajak yang akan dilaporkan adalah Agustus 2023 dan perusahaan ini bergerak di bidang penjualan barang elektronik dengan kode lapangan usaha atau bisa disebut dengan clue 46521 yang menunjukkan sektor perdagangan besar alat elektronik rumah tangga. Identitas ini menjadi dasar pembuatan dan pelaporan faktur pajak melalui sistem e-faktur serta dalam pelaporan SPT masa PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan pengisian dari contoh SPT yang sebelumnya. Pada masa pajak Agustus 2023, PT Cipta Negara Elektronik mencatat total penyerahan sebesar 2.790 juta rupiah. Seluruhnya merupakan penyerahan yang terutang PPN. Kita bisa lihat dari rinciannya. Yang pertama, penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri berjumlah 2.195 juta dengan PPN terutang sebesar 255.350.000. Ini adalah transaksi biasa di mana perusahaan memungut dan menyetor PPN secara langsung. Yang kedua, penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN seperti instansi pemerintah atau BUMN sebesar 595 juta dengan PPN sebesar 65.450.000 rupiah. Dalam skema ini, pihak pembeli yang menjadi pemungut PPN akan menyetorkan PPN langsung ke kas negara. Yang ketiga, tidak terdapat penyerahan yang tidak dipungut PPN maupun yang dibebaskan dari PPN sehingga nilainya nihil atau nol. Jika dijumlahkan, total penyerahan yang terutang PPN adalah 2.790 juta dengan total PPN sebesar 320.800.000. Selain itu, tidak dapat penyerahan yang termasuk kategori tidak terutang PPN, sehingga jumlah seluruh penyerahan tetap 2.790 juta. Data ini menjadi dasar dalam pelaporan SPT masa PPN, dan PPN yang telah dipungut harus disetorkan ke kas negara sesuai aturan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan rumus-rumus contoh dari SPT masa PPN. Pada bagian pertama, formulir 1111 induk, kita mencatat semua jenis penyerahan barang dan jasa kena pajak selama masa pajak Agustus 2023. Nah, di sini mari kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama, penjualan langsung kepada pelanggan biasa mencapai nilai DPP sebesar 1.600 juta rupiah, di mana PPN-nya dipungut sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, penyerahan ke pemerintah kota atau bisa dibilang sebagai Pemkot sebesar 660 juta rupiah termasuk PPN. Karena Pemkot bertindak sebagai pemungut PPN, maka kita harus menghitung kembali DPP-nya dengan rumus DPP sama dengan 100 dikali 660 juta dibagi 111 dengan hasil 595 juta rupiah. Penyerahan ini termasuk kategori yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Yang ketiga, pembangunan sendiri. Misalnya untuk gedung atau kantor dikenakan PPN meskipun tidak ada transaksi jual beli, nilai DPP-nya dihitung 20% dari biaya pembangunan, yaitu dengan rumus DPP sama dengan 20% dikali 550 juta rupiah dengan hasil 110 juta rupiah. Yang keempat, ada hibah barang atau dalam hal ini TV kepada pihak lain juga tetap dikenakan PPN. Nilai DPP-nya adalah harga pasar dikurangi diskon atau potongan, yakni dengan rumus DPP sama dengan 2 juta rupiah dikurang 200.000 rupiah dengan hasil 1.800.000 rupiah. Nah, maka total DPP untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri adalah 1.600 juta ditambah 110 juta ditambah 1.800.000 dengan hasil 1.711.800 rupiah. Dengan hasil 1.711.800.000 rupiah. Jadi pada bagian ini penyerahan terdiri atas yang pertama DPP dipungut sendiri dengan senilai 1.711.800.000 rupiah. Yang kedua, DPP dipungut oleh pemungut PPN adalah senilai 595 juta rupiah. Jumlah keseluruhan penyerahan menjadi dasar perhitungan PPN yang terutang yang akan dilaporkan dalam SPT masa PPN. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua dari formulir 111 SPT masa PPN, yaitu perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di bagian ini terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu komponen A, yang kita bisa sebut di sini ada pajak keluaran, yaitu PPN yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, di dalam contoh ini
nilainya sebesar Rp255.350.000. Nah, ada komponen B yaitu pajak masukan, di mana PPN yang dibayar saat membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dapat dikreditkan dan nilainya di sini ada Rp54.504.504. Selanjutnya ada komponen C, yaitu PPN kurang bayar yang dihitung dengan mengurangkan pajak masukan dari pajak keluaran yang hasilnya sebesar Rp200.845.496. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah PPN yang harus disetorkan masih ada kekurangan sebesar jumlah tersebut. Nah, di sini ada komponen D dan E. Ini tidak diisi karena tidak ada pembayaran masa lalu atau pembetulan. Ada komponen F adalah hasil akhir yaitu PPN yang dikenakan tadi yaitu sebesar Rp200.845.496. Nah, kesimpulannya itu SPT ini diberlakukan sebagai SPT kurang bayar. Selanjutnya ada bagian ketiga dalam formulir 111 SPT masa PPN yaitu perhitungan PPN terutang. Di mana di sini ada dua komponen yaitu komponen A jumlah dasar pengenaan pajak atau yang biasa kita singkat dengan DPP yaitu nilai dasar yang digunakan untuk menghitung PPN. Nah, dalam contoh ini sebesar Rp110 juta. Nah, ada komponen B yaitu PPN terutang dihitung dari DPP dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku yaitu sebesar 11%. Jadi, 11% dikali dengan Rp110 juta menghasilkan PPN terutang Rp12.100.000. Selanjutnya ada bagian 4 formulir SPT PPN yaitu tentang pembayaran kembali PPN masukan bagi PKP yang gagal berproduksi. Nah, di bagian ini tidak diisi karena tidak relevan dengan kegiatan usaha wajib pajak yang ada dalam contoh. Di bagian 5 formulir mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut dengan PPNBM juga tidak diisi karena PT Cipta Niaga Elektronik bukan produsen atau penjual barang mewah. Selanjutnya yaitu bagian 6 yang menunjukkan kelengkapan SPT yang harus dilampirkan dalam contoh ini. Nah, di sini ada formulir 1111A1 yang berisi rincian PPN keluaran. Yang kedua ada formulir 1111B1 yang berisi rincian PPN masukan. Selanjutnya ada SSP PPN yaitu surat setoran pajak sebagai bukti pembayaran PPN kurang bayar. Pastikan semua kelengkapan ini tersedia saat menyampaikan SPT ke KPP atau melalui e-filing. Selanjutnya ada pernyataan wajib pajak pada formulir 1111 induk SPT masa PPN. Nah, pada bagian pernyataan wajib pajak, wajib mencantumkan nama perusahaan. Di sini PT Cipta Niaga Elektronik, tanggal yang diisi dengan sesuai tanggal pelaporan, tanda tangan dan juga cap perusahaan, nama pengurus secara lengkap dan jelas. Nah, di sini juga ada ringkasan rumus, ada beberapa hal penting, yaitu menghitung DPP yang sudah termasuk PPN menggunakan rumus itu harga dikali 100 dibagi 111. Kedua, menghitung PPN dari DPP yaitu DPP dikali 11%. PPN terutang yaitu PPN keluaran yang dikurangi dengan PPN masukan. Pembangunan sendiri jika ada dihitung dengan rumus DPP sama dengan 20% dikali biaya konstruksi. Rumus-rumus ini penting untuk memastikan keakuratan pelaporan dan penghitungan SPT PPN massa.